Wah, ini malah belum saya record. Aduh, oke, enggak apa-apa, ke-record sebagian. Kalau yang kemarin insya Allah sudah ke-record, Bapak Ibu tinggal di-upload di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kemarin berhalangan hadir atau mungkin ada kendala-kendala mati lampu atau mungkin kurang kondusif dengan berbagai keadaan, nggih. Nanti bisa dibuka YouTube-nya, nggih, Bapak Ibu. Ngoten. Ini kita ke percobaan A, nggih, Bapak Ibu. Kita langsung ke praktek. Percobaan A. Judulnya itu perbedaan menggunakan variabel dan tidak menggunakan variabel. Dan misinya membuat seekor kucing berkata saya belajar Scratch sebanyak 3 kali dengan 2 cara yang berbeda. Manfaatnya mengetahui bagaimana menggunakan sebuah variabel yang menyimpan nilai string sehingga dapat digunakan kembali ketika dibutuhkan. Nah, terus kemudian ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Ini saya rasa langkah-langkahnya sudah sesuai, Bapak Ibu sudah lengkap. Cuman kadang-kadang anak-anak itu enggak jarang sekali membaca langkah-langkah, apalagi misi manfaatnya jarang dibaca Bapak Ibu. Yang dilihat langsung ke ininya Bapak Ibu, ke ini blok kodenya. Wah, langsung dihajar blok kodenya, dicari warna kuning, kemudian warna ungu, dicari yang C kayak gini. Jadi anak-anak, luar biasa seperti itu. Cara beberapa anak menggunakan cara seperti itu. Tetapi ini tetap saya masukkan untuk keterangan langkah-langkahnya, teks langkah-langkahnya seperti apa, biar nanti bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu guru, dan juga anak-anak nanti juga dipandu, bukan hanya melihat codingannya, tetapi mencoba belajar membaca sebuah dokumentasi. Dan kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nonton. Yang pertama yaitu kita membuat project baru, kemudian ubah backdrop menjadi blue sky, sehingga tampilannya menjadi seperti di bawah ini. Nonton. Nah, coba kita praktekkan ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan, ya. Nanti kalau ternyata saya mempraktekkannya terlalu cepat, panjenengan boleh eh, sanjang Bapak Ibu. Pak, kecepatan, nonton. Nanti saya pelankan. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti biar tidak tertinggal. Atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain misalnya mau mencoba berimprovisasi, memodifikasi, tidak mengikuti yang ini, misalnya backdropnya mau diganti atau mungkin karakternya mau diganti, monggo Bapak Ibu. Boleh, ya, Bapak Ibu. Yang pertama, ini proyek baru, terus kemudian memilih backdrop Bapak Ibu atau background untuk kucingnya. Blue Sky, A, B, Blue Sky. Nah ini Bapak Ibu. Saya pilih yang Blue Sky. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Ya. Ini karakternya namanya Sprite 1. Nah ini bisa kita ubah Bapak Ibu. Misalnya ini kita kasih nama kucing sprite-nya. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Sprite ini bisa kita ubah. Nah untuk namanya. Kalau tadi defaultnya kan Sprite 1 ya Bapak Ibu. Jadi nama karakternya yaitu Sprite 1. Nah ini misalnya mau saya ubah jadi kucing atau mungkin cat gitu. Nah terus kemudian setelah mengubah backdropnya, masukkan sintaks berikut ini. Nah ini langsung diberikan ini Bapak Ibu. Ini kalau kita baca ya, kita coba baca terlebih dahulu. When click, kita bacanya mulai dari sini. When click, ketika bendera hijau diklik, maka saya belajar Scratch untuk 1 detik. Terus kemudian move itu nanti bergerak ya Bapak Ibu 10 step. Berarti nanti dia akan bergerak sebanyak 10 langkah. Terus kemudian dia nanti akan bilang saya belajar Scratch lagi 3 kali. Sesuai dengan misinya tadi ya Bapak Ibu. Membuat seekor kucing berkata saya belajar Scratch banyak 3 kali dengan 2 cara yang berbeda. Cara yang pertama yaitu manual, Bapak Ibu tidak menggunakan variabel, dan nanti yang di samping ini yang menggunakan variabel. Ngoten. Saya belajar Scratch baru 1 second, move, ya 10 step, terus kemudian say lagi, berkata lagi, saya belajar Scratch 1 detik, terus kemudian move, gerak lagi, ya, terus kemudian nanti bilang saya belajar Scratch selama 1 detik. Nah, terus kemudian yang variabel, berarti kita membuat variabelnya terlebih dahulu, Bapak Ibu, dengan nama my variable.
Kita nanti menggunakan tombol yang make variable itu. Terus kemudian kita set my variable tuh saya belajar Scratch. Kita isi kardus kosong atau variabel itu tadi dengan isi kalimat saya belajar Scratch. Terus kemudian baru nanti akan dimasukkan di sini. Kita memanggil say my variable. Berkata variabel ini isinya apa? Isinya saya belajar Scratch. Berarti nanti akan berkata saya belajar Scratch untuk 1 detik. Move 10 step, bergerak 10 langkah, kemudian berkata lagi, say my variable. My variable isinya apa? My variable isinya saya belajar Scratch selama 1 detik. Setelah 1 detik nanti akan hilang, bergerak lagi, terus kemudian nanti berbicara atau berkata lagi, saya belajar Scratch gitu. Nah, yang dipanggil yaitu my variable. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bedanya menggunakan variabel dan tidak menggunakan variabel. Kalau kita mau mengubah kata saya belajar Scratch, misalnya jadi saya makan malam. Nah, ini kalau tidak menggunakan variabel, maka kita harus mengubah ketiga-tiganya. Saya makan malam, saya makan malam, saya makan malam. Makan malam, makan malam. Nah, ini kan agak eh, banyak ya Bapak Ibu. Mungkin kalau 3 masih ya enggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah banyak sekali programnya, tetapi ternyata katanya harus diubah semua. Nah, kan agak repot ya Bapak Ibu. Maka kita menggunakan teknik variabel seperti ini Bapak Ibu. Kita simpan di variabel. Jadi nanti ketika kita mau mengubah katanya yang 3 kali ini, misalnya saya makan malam, kita tinggal mengubah yang berada di set my variable saja Bapak Ibu. Saya makan malam. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan my variabelnya. Variabelnya seperti itu. Sekarang kita coba praktekkan. Bapak Ibu. Yang pertama tadi event, kita buat yang tidak menggunakan variabel dulu, when, terus kemudian say itu berarti kalau when kuning di event ya, Bapak Ibu di event, pilih yang when, pilih hijau diklik, terus kemudian loops, yang warna ungu ya, Bapak Ibu. Anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Oh warnanya ungu, kuning, oranye. Seringnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, memang di awal mungkin tahapannya seperti itu, anak-anak mengenalnya lewat warna. Tapi nanti ketika pembelajaran kita juga nanti memberikan arahan bahwa setiap kode itu dia punya maksud. Maka mau tidak mau kita harus mengartikan. Jadi sambil belajar coding, sambil belajar bahasa Inggris, ya, Bapak Ibu. Dan kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian misalnya kita ganti selamat belajar Scratch. Kita 2 detik saja, tidak apa-apa. Oke, terus kemudian kita kasih motion, ya Bapak Ibu, move motion yang di atas ini move 10 step. Terus kita masukkan sini, ya. Nanti dia 10 step, 10 langkah. Nah, step ini Bapak Ibu kalau dia tidak ada minus ya kalau seperti ini berarti nanti dia akan ke kanan Bapak Ibu. Direksinya akan ke kanan. Nah, tapi kalau minus 10 misalnya seperti ini ya, nanti direksinya atau arahnya ujungnya nanti tidak ke kanan tapi ke kiri. Nah, dan sesuai dengan apa ya sumbu X ya berarti Bapak Ibu kalau kalau plus berarti nanti dia mengarahnya ke kanan. Kalau minus berarti mengarahnya ke kiri. Nanti seperti itu. Terus kemudian kita kasih say lagi. Nah, atau kalau tidak bisa seperti ini Bapak Ibu. Daripada kita harus menulis lagi, kita yang say selamat belajar Scratch ini kita klik kanan. Kita taruh kursor kita di warna ungu ini ya Bapak Ibu, kita klik kanan terus pilih yang duplicate. Nah, dia nanti akan tergandakan, terduplikasi ya Bapak Ibu. Terus kemudian kita taruh di bawahnya seperti ini. Nah, mantan. Terus kemudian kita buat lagi, duplikat lagi, nah, seperti ini. Ini. Kalau ternyata agak kesusahan ya Bapak Ibu, misalnya ada yang dihapus, ya tinggal dihapus mawon, ini ditarik, diklik kanan, terus di delete block, ya Bapak Ibu. Atau mungkin ini
di drag ke bagian sini nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Dan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk yang tanpa menggunakan variabel. Sekarang kita jalankan. Ini harusnya nanti kucingnya akan mengatakan saya selamat belajar Scratch 2 detik, terus kemudian jalan, selamat lagi 2 detik, hilang, jalan, terus kemudian say selamat lagi 2 detik, terus jalan. Dan sekarang kita coba, kita jalankan ya Bapak Ibu. Selamat, detik hilang, jalan. Oh, hilangnya tidak kelihatan ya Bapak Ibu. Mungkin harusnya ada delay atau wait gitu biar kelihatan kalau dia itu sempat hilang selama belajar Scratch-nya mantan. Atau mungkin stepnya yang kita ubah misalnya biar nanti dia agak kelihatan ada pergerakan misalnya kita buat 30 stepnya kita buat 30 biar kelihatan ada pergerakan selama belajar Scratch 1 2 3 nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Itu yang tanpa menggunakan variabel. Nah, dan sampai di sini Bapak Ibu apakah terlalu cepat penjelasan saya? Sudah, tidak terlalu Oke, cepat. oke, siap Bapak. Kalau begitu saya lanjutkan ya Bapak Ibu Oke, untuk siap. yang Lanjut. variabel. Ini Oke, bisa di siap save ya? Bapak. Bisa di save ya, Pak? Oke, bisa di save Bapak. Nanti saya tunjukkan untuk save-nya. Bentar. Di ini di menu file ya, nanti di save. Nanti kita praktekkan bareng-bareng Bapak biar nanti siapa tahu nanti jadi tugas juga. Nanti kan tinggal misalnya nanti disuruh membuat 7 atau 6 lagi. Nah, nanti kan kita sudah punya beberapa tinggal mencari tambahannya kan macam itu. Oke. Nanti kita praktekkan untuk save-nya. Dan save sama load-nya juga nanti kita praktekkan. Kita lanjut ya Bapak Ibu untuk yang ini yang berada di sebelah kanan yang menggunakan variabel ya. Kita ini jangan dihapus ya Bapak Ibu. Nanti kita gunanya untuk ini membandingkan nanti biar hasilnya harus sama. Yang pertama Bapak Ibu untuk membuat sebuah variabel, ya, kita ke blok kode variabel, ya, variabel yang warna oranye yang berada di bawah operator ini ya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ini sudah ada variabel yang disediakan namanya my variable. Ngoten. Cuman di sini saya mau mencoba untuk membuat variabel dengan nama yang baru. Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan keinginan saya. Maka yang pertama saya klik yaitu make a variable. Buat sebuah variabel. Saya klik, ya, terus kemudian di sini nanti akan ada kolom new variable name, nama variabel baru. Misalnya kalimat. Nah, saya kasih nama variabelnya dengan nama kalimat gitu. Nah, ini saya buat global saja, nggih, karena tidak ada kondisi khusus. Jadi saya buat global, terus kemudian saya klik OK. Saya ulangi, Bapak Ibu, membuat variabel itu di blok kode variabel, terus kemudian memilih make a variabel yang berada di atas ini, ya, Bapak Ibu. Dan tombolnya warna putih ini tidak begitu kelihatan, agak kecil. Ya. Bisa diulangi, bisa nih. Dari Oke. kode, terus Dari kode ini, Bapak, terus ya, kemudian yang variabel yang warna oranye yang di bawah ini ya, yang ada labelnya variabel, ya, ya, oke, diklik, oke, diklik, terus terus kemudian make memilih, variable. ya, laras Bapak, make a variable. Kenapa Oke, kita sudah. memilih make a variable? Karena kita mau membuat variabel dengan nama yang baru, Mantan Ini Bapak. ini milih yang mana ini, Pak? Yang for this Nah, atau yang for all, ya? nah, Apa di ini ya, kita isikan dulu Bapak untuk nama variabelnya. Kita nanti sesuai dengan urutan ya Bapak. Nama variabelnya yaitu misalnya saya di sini mau memberikan nama variabelnya dengan nama kalimat. Dan panjenengan mungkin boleh mengikuti misalnya kalimat atau mungkin kata. Ya boleh, tidak apa-apa Bapak Ibu. Mantan yang penting nanti kita sama saja? mengingat bahwa ada variabel dengan nama kalimat itu nanti isinya ini dan seterusnya.
Terus kemudian di bawah ini Bapak Ibu ada dua pilihan for all sprite sama for this sprite only. Itu kan untuk variabel global bisa digunakan untuk semua sprite. Kalau kita memilih yang ini, yang for all sprites. Kalau kita mau memilih yang for this sprite only, berarti variabel ini hanya akan bisa digunakan oleh kucing saja, Bapak. Karena di sini nanti tidak ada kondisi khusus, ya, maka saya buat global saja, ya. Atau mau di for the spread only, ya, tidak apa-apa, boleh. Jadi masih bisa keduanya. Nonton. Untuk disamakan boleh for all spread, terus kemudian kita pilih klik OK, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nanti akan muncul di sini, Bapak Ibu. Kalimat variabel dengan nama kalimat nanti akan muncul di sini. Nah, di sampingnya itu kan ada kolom untuk mencentang ya Bapak Ibu. Dicentang. Kalau dicentang nanti akan terdisplay di bagian preview ini Bapak Ibu. Di bagian pojok kiri atas kalimat ini Bapak Ibu. Dan kalau centangnya kita hilangkan, maka dia tidak akan ditampilkan di layar previewnya Bapak Ibu, di layar hasilnya. Nah, ini saya coba untuk centang mawon, biar nanti kelihatan isi dari variabel kalimat itu apa. Nah, ini nilainya masih nol karena kita belum men-setting isi dari variabel kalimat, Bapak Ibu. Kardus kalimat belum kita isi. Nah, kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, yang pertama, ya, sesuai dengan prakteknya, yang pertama yaitu kita memilih blok kode set my variable tuh saya belajar Scratch. Nah, kita memilih set yang set ini ya, Bapak Ibu. Nah, set kalimat, ya, ini ada beberapa pilihan. Ya, Bapak Ibu ada kalimat, ada my variable. Kita memilih variabel yang tadi kita buat, Bapak Ibu, untuk kita isi. Jadi kalau diterjemahkan, set yaitu untuk men-setting variabel dengan nama kalimat, dengan isi, nah ini kita tambahkan isinya, selamat belajar Scratch. Atau mungkin mau kita bedakan, nanti ada bedanya. Selamat belajar saja, nah, seperti itu. Selamat belajar, ya Bapak Ibu. Terus kemudian setelah kita memberikan nilai kepada variabel kalimat, maka kita harus menampilkan C-nya juga Bapak Ibu. C itu berada di blok kode loops, ya Bapak Ibu, loops. Terus kemudian C hello for auto second kita samakan. Ya. Nah, untuk hello ini Bapak Ibu, kita tidak mengubahnya dengan mengetik manual. Selamat belajar bukan seperti itu, tetapi menggunakan variabel. Caranya kita ke blok variabel, ya, yang tadi sama dengan tadi, di bagian bawah warna oranye. Terus kemudian yang kalimat ini, Bapak Ibu, yang sudah warna oranye ini, kita drag dan kita drop di dalamnya. Jadi kalau sesuai dengan gambar kan isinya seperti ini ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalamnya itu bukan teks yang bisa kita ubah, tapi kita masukkan variabel. Nah, caranya kita klik variabel yang sudah kita isi tadi, kita tahan, kita drag, ya Bapak Ibu, kita masukkan ke dalamnya. Nah, nanti jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Dan ya, terus kemudian kita samakan untuk stepnya, kita menggunakan motion, terus kemudian move step, ya Bapak, Bapak Ibu. mohon diulangi. Oh, iya, siap Bapak. Dari ini ya, yang C ini ya, Bapak. Ya, Pak. Mulai pengisian kalimat, Pak. Pengisian kalimat. Oh, iya, siap. Jadi, untuk pengisian kalimat, ya, Bapak Ibu, saya ulangi. Dari variabel ini, kita memilih variabel. Kalau sesuai ini ya, Bapak Ibu, yang pertama yaitu kita memberikan nilai kepada variabelnya. Kita mengisi kotak kosong tadi, kotak kosong dengan nama kalimat yang kita buat tadi dengan isian saya belajar Scratch. Nah, untuk blok ini letaknya berada di mana? Berada di blok variabel atau kalau disesuaikan dengan warnanya kan warna oranye ya, Bapak Ibu.
Kita lihat, misalnya kita mau screening dari awal event, ada enggak sih untuk setnya? Oh, kayaknya enggak ada. Misalnya dikontrol, oh ternyata tidak ada. Nah, oh ini coba yang di bawah, oh ternyata ada. Setnya berada di sini, Bapak Ibu. Anak-anak biasanya seringnya ngoten, dijelajahi warnanya. Oh, ini kayak warnanya agak biru, ungu. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ini memang di awal anak-anak belajarnya mengenal dari warna dulu, tapi ya, Bapak Ibu, tugas kita ya, Bapak Ibu sebagai fasilitator untuk memberikan penjelasan bahwa bukan hanya warna saja yang harus diikuti, tapi perintahnya harus dipahami. Nah, yang pertama tadi kita memberikan set ya, Bapak Ibu mengisi, kita pilih yang ini, set ini, kita drag, terus kemudian kita drop di sini ya, Bapak Ibu. Set kalimat, kita mengisi variabel kalimat yang sudah kita isi tadi dengan isi to selamat belajar. Kita bedakan ya Bapak Ibu biar nanti ada perbedaan. Set kalimat, kita mengisi variabel atau kotak kosong atau kardus kosong yang namanya kalimat tadi dengan isi kalimat selamat belajar. Terus kemudian kita memilih C, ya Bapak Ibu, karena nanti kucingnya harus mengatakan selamat belajar, maka kita memilih looks, ya Bapak Ibu. Terus kemudian kita memilih say hello, ini kita samakan dengan sampingnya sini, ya Bapak Ibu, sesuai dengan panduannya. Ini sama say per second, nah seperti itu. Nah, hanya saja di dalamnya ini hello ini bukan lagi kita menggunakan kata atau kalimat yang kita ketikkan manual seperti ini, Bapak Ibu. Selamat belajar. Tidak seperti itu, tapi kita memanggil kardus yang sudah kita isi, memanggil variabel kalimat yang sudah kita isi dengan isi selamat belajar. Mata Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, oke. Nah, untuk memanggil atau mengambil variabel kalimat itu letaknya masih sama, Bapak Ibu di blok variabel, ya. Terus kemudian variabel kalimat ini kita klik, ya, kita drag, terus kita masukkan di kolom yang tadi isinya hello, Oke, Bapak. Jadi nanti diterjemahkan atau kita terjemahkan C. Dia akan mengatakan variabel kalimat. Variabel kalimat ini isinya apa? Isinya selamat belajar. Kurang lebih seperti itu. For 2 second. Selama 2 detik. Nonton, Bapak Ibu. Jadi memanggilnya seperti itu. Nonton. Say kalimat. Kalimat ini isinya apa? Dia nanti akan mencari, oh kalimat diisi dengan isian kata atau kalimat selamat belajar. Terus kemudian untuk stepnya, Bapak Ibu, sama, kita menggunakan motion, ya. Terus kemudian kita memilih yang move, kita masukkan di bawahnya, ya. Ini kita ubah jadi 30, ya. Atau mungkin panjangnya mau berkreasi, mau jadi 50, ya monggo, boleh, tidak apa-apa, ya. Terus kemudian sama say kalimat, ya Bapak Ibu. Ini berarti saya ulangi lagi, say hello, ini kita masih menggunakan yang ini. Kalimatnya, ya, kita mengambil dari variabel ini, Bapak Ibu. Dari variabel kita masukkan ke sini. Nah, ini kan kalau kita lihat polanya kan hampir sama, ya, Bapak Ibu. C, terus kemudian move, terus kemudian C lagi, terus kemudian move lagi. Nah, mungkin kita bisa menggunakan klik kanan, terus duplicate. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Caranya kita arahkan, tab kita arahkan ke mau yang blok yang mau kita copy, yang kita duplicate, misalnya move sama C. Berarti ini kursornya saya taruh di move, ya, di warna biru ini, kemudian saya klik kanan,
Terus kemudian saya pilih yang duplicate. Nah, nanti dua blok yang di bawah tadi nanti akan terduplikasi seperti ini. Tinggal kita taruh di bawahnya seperti ini, Bapak Ibu. Maka selesai. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita cek, Bapak Ibu. Kita cek. Kita jalankan. Ini saya coba posisikan dulu kucingnya dari kiri. Oke, saya jalankan. Dia nanti harusnya selamat belajar. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Oh, masih belajar Scratch. Nah, ternyata ada error Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena when kliknya itu masih berada di sini. Maka kita harus memindahkan when green ini ya Bapak Ibu. When bendera hijau ini kita pindahkan ke sini. Ngoten. Nah, kalau tidak kita pindahkan tetap di sini, maka nanti yang dieksekusi ya di bawahnya when ini, Bapak Ibu. Bukan variabel ini, bukan yang berada di bagian kanan ini, Bapak Ibu. Ini saya coba pindah. Dan kalau memindahnya agak kesulitan seperti ini, padahal yang kita pindahkan yang kuning mawon ya, Bapak Ibu. Yang bawahnya mungkin yang bawahnya mungkin kita pisahkan dulu seperti ini, baru atasnya kita pindah ke sini, Bapak Ibu. Dan, oke. Nah, sekarang kita coba harusnya nanti yang dibicarakan atau yang di set yang dikatakan sama si kucing, si cat ini dia adalah selamat belajar saja. Dan kita jalankan, selamat belajar, selamat belajar, selamat belajar. Nah, ini di bagian atas ini kan terlihat ya Bapak Ibu bahwa variabel kalimat itu isinya selamat belajar. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Oke, mau mengganti, kita tinggal mengganti bagian setnya mawon, Bapak Ibu. Misalnya selamat belajar, kita ubah jadi selamat malam. Ampun diteruske duhai kekasih ya, Pak Heri. Bisa selamat malam duhai kekasih ini malah curhat ini Pak Heri. Ben boten ngantuk Bapak-bapak. Nggih. Kalau luring kan guyone saged enak ya. Ren. Tapi kalau online ngeten iki guyon ini udah selesai kalau Pak. guyu-guyu Bisa di-save piyambak nih. malah diguyu Pak Heri. Oke, bisa di-save Bapak. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu panjenengan bisa menyimpan dan nanti tidak hilang, ya. Nanti filenya ketika mau dibuka lagi ya, tinggal di-load. Cara untuk menyimpannya Bapak Ibu, ya, dengan cara klik file di bagian atas ini ada beberapa menu, ya. Ini kalau setting berarti kita men-setting misalnya di language, color mode dan sebagainya. Nah, untuk menyimpan kita menggunakan ini Bapak Ibu menu file. Menu file, terus kemudian kita pilih yang save to your computer. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang stretch-nya berbahasa Indonesia, kurang lebih berarti artinya simpan ya, simpan di komputer Anda. Mungkin kurang lebih seperti itu kalimatnya. Save to your computer ini kita klik, ya Bapak Ibu, nanti akan otomatis terdownload. Terdownload. Kalau sudah terdownload dan berhasil terdownload, maka tinggal kita buka di bagian downloadnya kita, Bapak Ibu, di komputer kita, di folder download. Saya buka folder download ya. Ini sudah di folder download. Tadi yang tersimpan yaitu namanya Scratch Project 9. Nah ini Bapak Ibu, kita langsung rename. Kalau sarannya saya nih, kita langsung rename dia apa biar nanti kita kalau mau mencari lagi, ya Bapak Ibu kita tinggal mencari sesuai dengan namanya. Kalau stress project kan kita nggak tahu ya isinya apa. Mungkin kita rename nama misalnya eh, variabel, variabel seperti ini. Sekarang jadi nanti file ini adalah file Scratch yang isinya adalah kode untuk belajar variabel. Sampai di sini simpannya apakah aman Bapak Ibu bisa diikuti Bisa, yang bisa, save to your computer? bisa Pak. Oke, bisa. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu. Untuk loadnya sampun pirsa ya, Bapak Ibu.
Jadi misalnya, oke, ini saya praktekkan dulu di debat bawah ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu di lain hari mau membuka file ini kan kosongan ya Bapak Ibu. Di kemudian hari panjenengan mau buka, itu kan kosongan ya. Nah, file yang panjenengan simpan untuk panjenengan bisa membukanya kembali dengan cara file, terus kemudian panjenengan memilih yang load from your computer, oke, Bapak Ibu. Kemudian klik, terus kemudian nanti panjenengan memilih file scratch atau SB3. Nama filenya bukan itu SB3, bukan nama file. Tipe filenya atau jenis filenya, SB3. Ya, sesuai dengan nama yang sudah panjenengan berikan tadi. Ini berarti nanti saya kasih nama variabel, berarti ini saya klik. Terus kemudian saya memilih open. Seperti itu nih Bapak Ibu. Eh Mirip dengan bagaimana caranya menyimpan file Word, Excel, kemudian membuka lagi file Word, Excel, caranya kan kurang lebih sama. Cuman kalau di komputernya panjenengan, misalnya seperti ini nih Bapak Ibu, belum terdownload atau tidak ada aplikasi Scratch yang offline, maka dia nanti akan putihan seperti ini Bapak Ibu. Panjenengan klik dua klik, tidak bisa dibuka. Kita akan memilih ini select an app to open this SP3 phone. Kalau kita tidak punya scratch-nya, ya, tidak akan bisa dibuka. Caranya kalau tidak ada scratch di komputer kita, ya memang kita menggunakan scratch yang versi online. Terus kemudian kita pilih file, kita pilih yang load on your computer. Ini Tapi kok seperti di itu, Bapak Ibu. Ya, punya saya kok ndak ada filenya, Pak. Hanya setting sama ini. tidak ada ini, menu filenya ini, Bapak. Ndak ada. Hanya new save itu hanya yang di save aja. Yang filenya kok ndak ada. Oh, tapi ada pilihan save-nya, Bapak. Ada yang save tuh ada. New save ini ada. Tapi yang menu filenya ndak ada. Oh, yang penting untuk yang save-nya masih ada, Bapak. Mungkin di beberapa versi browser, ya, Bapak. Mungkin ada beberapa perbedaan tatanan menu, ya. Yang penting untuk fitur-fiturnya masih ada. Save-nya masih ada, new-nya masih ada, load-nya masih ada, walaupun tidak seperti ini tampilannya, kan yang penting nanti fungsinya tetap bisa. Pak Sukron, amal ibadahnya kurang. Eh? Uh, ya, Ripon, Bapak. Pak Sukron, amal ibadahnya kurang, Pak. Oh. Ah, koyok malaikat ya, kok iso ngerti. Niki Jawa yang pun bikin triki Pak Sukron. Wah, di sini petirnya mengerikan, Pak. Wah niki berarti gantosan memiliki main. Ya, kurang lebih untuk Lanjut, percobaan A. lanjut. Bisa Oke, lanjut, Pak. siap. Bro. Oh, iya, siap. Untuk yang percobaan A kurang lebih seperti itu nih, Bapak Ibu. Oh, mohon maaf, Pak. Ya, Cara boleh. penyimpanan kembali di saat kita tidak punya aplikasi Scratch, Pak. Penyimpanan atau yang membuka kembali, Bapak. Yang Membuka kembali, penyimpanan, membuka Oh ya, yang kembali. penyimpanan. dan membuka kembali. Oh, penyimpanan yang membuka kembali, boleh, boleh. Jadi Bapak Oke. Ibu, kalau misalnya kita sudah membuat seperti ini, ya, Pak kita simpan, cara menyimpannya yaitu dengan memilih File. tombol Jadi, file, ya, sebagian atau tidak ada mungkin kalau tidak filenya. ada tombol file, panjenengan memilih yang save to your computer. Jadi kalau kita artikan save itu kan simpan, ya, Bapak Ibu, sama kayak di Microsoft Word, Excel, save itu kan fungsinya untuk menyimpan. Jadi kita pilih yang save to your computer, kita klik, ini selanjutnya akan otomatis terdownload, Bapak. Download. Kalau di Google Chrome ini sudah Google Chrome ya, nanti akan muncul Bapak di sini scratch atau variabel satu kan, tapi satu dari Google Chrome ya. Dan nanti Bapak Ibu kalau sudah terdownload, ya, kalian bisa membuka folder di sini bisa sampai atau panjangnya membuka ini Microsoft Explorer atau lokal penyimpanan lokal panjenengan penyimpanan dengan di bagian folder download. Nah, kalau tadi sebelum di sini, karena tadi saya ngeload ya, tentang kalau disimpan ini variabel. Kalau secara default nanti namanya kurang lebih seperti ini, Bapak.
Scratch project. Kalau scratch project itu kan tidak spesifik ya, projectnya apa itu kan tidak spesifik. Maka tipsnya Bapak Ibu mengubah namanya sesuai dengan isinya. Misalnya mengubah namanya, rename, misalnya dengan bukan jadi percobaan A misalnya. Boleh Bapak Ibu. Percobaan. Nah, jadi nanti ketika di kemudian hari panjenengan membuka, saya ingin buka yang itu yang percobaan A. Panjenengan tinggal mendaftar dan sudah panjenengan berikan nama dengan nama yang panjenengan buat tadi. Kalau sampun disimpan ya Bapak, untuk menyimpannya sampun Bapak. Kalau praktek tidak ada dengan bisa materinya apakah tidak bisa diakses Bapak? Dari praktek ini. Bisa Bapak? Bisa Bapak. Kalau Indonesia di kelompok ini mungkin ya. Tapi Bapak Ibu yang lain bisa ya untuk mengakses materi PDF ini. Oke, lanjut, Pak. Oke, Bisa. lanjut siapa? Bisa ya, memastikan Bapak. Ya, untuk menyimpannya tadi sampun ya Bapak untuk menyimpannya. Sampun, Pak, sampun. Oke. Nah, untuk meloadnya atau membuka kembali Lanjut, Pak. sama seperti membuka file Word Excel Bapak. Jadi kita pilih file, terus kemudian kita pilih yang load from your computer. Oke. Dan kalau sama seperti open ya, open file mungkin. Tinggal kita memilih file dengan nama yang sudah kita dengan nama yang sudah kita buat tadi. Daripada untuk kemudian tinggal bikin file tempat di project ini. Jadi seperti itu untuk file, untuk menyimpan dan untuk membuka kembali atau meload file yang sudah kita simpan. Terus kemudian Bapak Ibu kita lanjut ya, simpan sama loadnya aman ya Bapak? Aman, Pak. Oke, siap. Oke, Mustafa ya Bapak. Nah, terus kemudian kita ke project B Bapak Ibu. Karena kemarin telat, Pak, yang malam kemarin. Oh, belum siap Ya, ya, kenapa Bapak? ya. Ini. Kucing melangkah lebih besar untuk yang project B, project B, singsal boleh. Project B, nah. Untuk yang project B, kucing melangkah lebih besar. Membuat sebuah kucing melangkah 2 kali. Pada langkah kedua, si kucing harus melangkah 50 langkah lebih banyak daripada langkah pertamanya. Manfaat mengetahui bagaimana menggunakan sebuah variabel yang menyimpan nilai angka. Nah ini menarik tadi ya Bapak-Ibu. Tadi kita menggunakan variabel untuk menyimpan sebuah kalimat. Dan sekarang kita membuat variabel, tetapi nanti akan bernilai angka. Nanti ada operatornya tambah. Nah, kita ikuti mawon ya, sesuai langkah. Yang pertama yaitu buat project baru lalu pilih backdrop bench with view sehingga ini kita katakan bahwa itu kita pilih file terus pilih new. Mungkin kalau tidak tampilannya tidak seperti ini kita cari yang new Bapak Ibu. New nanti dia akan tampil seperti kosongan lagi. Terus kemudian kita memilih backdrop ya Bapak Ibu. Backdropnya tadi namanya bench with view. Text backdrop bench with view. Bench with view. Boleh dimodifikasi Bapak Ibu sesuai dengan terus kemudian langkah kedua itu masukkan sintaks berikut ini. Namun Bapak Ibu, sintaks itu kalau di bahasa pemrograman itu tata aturan
bahasa pemrograman itu sintaks. So, dari sintaks yaitu ya ini perintah-perintahnya bisa diartikan seperti itu. Misalkan perintah yang berikut. Yang pertama yaitu when click, set variable, variabel. Saya akan melangkah ke depan 10 langkah. When ketika bendera hijau diklik, terus kemudian set my variable, isi atau set variabelnya dengan nilai 0. Terus kemudian kita menampilkan my variable. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu mengatakan saya akan melangkah ke depan 10 langkah untuk berdasarkan. Then set my variable to follow. Kemudian berarti ini mengubah nih Bapak Ibu. Oke, kita coba ikuti dulu. Set my variable. Kita mengubah lagi, mengisi lagi my variable dengan angka 10. Jadi maunya nanti akan bergeser. Dengan angka 10, kemudian move my variable. My variable move sebanyak my variable. My variable ini isinya berapa? Ini kan di atasnya tadi ada 2 nih Bapak Ibu. Hujan deras banget. Oke, Ibu mungkin bisa diredam betul caranya redam. Ditutup lawangnya, pintunya. Ditutup pintunya mungkin Ibu di sini juga hujan deras. Oke, ini kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini saya coba keraskan lagi suara saya biar terdengar Bapak Ibu. Sampai move ya tadi. Bergerak atau bergerak my variable. Ini kan harusnya berupa angka ya Bapak Ibu 10 atau 30. Tapi kita isi kan variabel Bapak Ibu. Nah, my variabel ini isinya berapa? My variabel ini isinya kita melihat settingan terakhirnya Bapak Ibu. Settingan terakhirnya berada di sini, pas berada di ya, yaitu diisi dengan 10. Walaupun di atasnya itu ada set my variable ke 0, ini tidak berlaku lagi karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah men-setnya lagi menjadi 10. Jadi isi dari my variable ini adalah 10. Bukan Bapak Ibu. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu untuk perintahnya seperti apa. Terus kemudian di bawahnya perintah yang dieksekusi lagi yaitu selanjutnya saya akan melangkah 50 langkah lebih besar dari sebelumnya for 2 seconds. Change my variable by 50. Ini kalau tidak salah change itu fungsinya itu dia menambah. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti hasilnya mungkin jadi 60. Dan nanti akan kelihatan karena nanti soal variabel. Jadi kita coba praktekkan. Kita lihat bedanya set sama change itu apa. Kemudian move my variable. Tadi hampir sama ya. Nah, my variable berarti melihat nilai my variable dengan settingan yang terakhirnya. Yang change by 50. Terus kemudian di bonus langkah saya jadi semakin besar kan. Ini bertanya yuk Bapak Ibu. Right, my variable. Jalankan program dengan bendera hijau. Sekarang kita praktekkan Bapak Ibu. Karena kita menggunakan variabel, ya Bapak Ibu, maka langkah pertamanya, yaitu membuat variabel lagi Bapak Ibu. Seperti tadi di awal, ya, kita membuat variabel baru, kita ke blok variabel, ya, tadi blok variabel. Terus kemudian kita memilih make a variable. Make a variable kita klik, kemudian kita masukkan namanya.
Karena tadi projectnya variabel itu untuk menyimpan langkah, biar lebih mudah Bapak Ibu variabelnya saya kasih nama langkah. Mungkin Bapak Ibu. Atau mungkin bisa lebih spesifik, jumlah langkah seperti ini boleh Bapak Ibu. Ini bisa diulangin Dan, enggak ini, Pak? Baru masuk mati lampu tadi. oh, nggih. Mungkin ini Bapak bisa diikuti dulu, nggih. Oke, nggih. Nanti, nggih, Ini yang praktek yang mana yang B? nggih, leres Bapak, yang B. Oke, oke, Nah, oke, 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 oke. oke, oke, siap Bapak. Nanti kalau ada kendala boleh nanti di grup WA atau mungkin Japri, nanti insya Allah saya pandu Bapak. Ini pun juga baru yang project B, ya, mulai dari membuat Oh, variabel baru sama baru seperti tadi background, Bapak, baru background ya, ya. baru background, Eh, terus kemudian membuat variabel Bapak. siap, siap. Oke, siap, mantap sekali, luar biasa. Ngeri, Semangatnya Pak. belajar, ngeri, iya Pak, Petir, ngeri Bu. petirnya, Pak. Iya, kita lanjut ya Bapak Ibu, make of Oke, variabel, kita buat lanjut. variabel. Kita kasih dengan nama jumlah langkah seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita tahu, oh ini menyimpan jumlah langkah variabel ini, isinya nanti jumlah langkah. Kemudian kita pilih yang for all spreads mawon, karena belum ada kondisi khusus yang mengharuskan kita memilih for this spread only. Kita memilih, terus kemudian kita klik OK. Dan nanti akan muncul di sini Bapak Ibu variabel dengan nama jumlah langkah. Nah, terus kemudian Bapak Ibu kita mengikuti sintaks-sintaks atau perintah yang berada di bawah ini. When klik, terus kemudian set sama show. Oke, kita agak cepat ya Bapak Ibu. Di blok kita masukkan event, when klik, kita bendera hijau klik. Oke, terus kemudian eh, set variabel. Set kita masukkan ke sini. Variabelnya, nama variabelnya apa, Pak? Jumlah langkah boleh Bapak, atau mungkin langkah saja boleh, tidak apa-apa. Bisa diulangi. Jumlah, Jumlah langkah Bapak. Iya. bentar. Dan ampun. Suaranya putus-putus, Pak, jenengan. Oh, suaranya putus-putus. Baik. Apakah masih putus-putus Bapak? New variabelnya namanya apa? Nama variabelnya bisa diisi jumlah atau mungkin langkah atau jumlah langkah ya boleh. Tidak apa. Halo, Halo. suaranya hilang. Yang hilang itu punyanya Pak Suara kok tak Rosak. kurang ya? Nama Hah? variabelnya, nama variabelnya. Ngulang, ngulang. Suara kok kurang nggak? Belum. Halo, cek. Dengar suaranya dari Pak Arif. Oh, Suaranya terdengar jelas. ya? Iya, Oh, terdengar. Sudah, Ya, sudah. oh, oke. Variabelnya, nama Oke. variabelnya apa? Variabelnya yaitu jumlah langkah nih, Bapak. Isi dengan Jumlah jumlah langkah. langkah atau mungkin jumlah boleh, langkah boleh. Tidak apa-apa. Terus kemudian For all eh spread. oke, Oke. when bendera hijau diklik, terus kemudian eh kita memilih blok set jumlah langkah, ya Bapak Ibu. Set jumlah langkah. Ini kita pilih yang jumlah langkah, kita pastikan variabel yang kita set yaitu jumlah langkah, kita isi 0 sesuai dengan ini ya, Bapak Ibu, saya dengan sintaks-sintaks yang di panduan. Terus kemudian kita memilih show variabel. Nah, itu kita memilih yang show variabel. Letaknya masih berada di blok kode variabel, kita cari yang show variabel. Biasanya untuk menampilkan variabel jumlah langkah. Itu nanti ada di tempatnya, nanti kita coba. Terus kemudian setelah show variabel,
yaitu C. Saya akan melangkah ke depan 10 langkah. Kasih blok kode C, kita jadi blok loops C, Bapak Ibu. C. Saya coba persingkat katanya melangkah 10 langkah. Dan selama 2 detik dia akan mengatakan, bukan melangkahnya ini Bapak Ibu, tapi mengatakan melangkah 10 langkah. 2 detik. Setelah dia mengatakan melangkah 10 langkah 2 detik, dia nanti akan set lagi mengisi variabelnya jadi 10. Set betul, dan dia tadi tak jadi 10 sesuai dengan yang dikatakan sama si kucing sebelumnya. Saya melangkah 10. Set jumlah langkah itu 10. Kemudian move di sini, ini bekas move my variable. Remove itu creative motion, back, move 10 langkah atau 10. Yang ini isinya bukan 10, tetapi nilai variabel yang sudah kita buat tadi. Move jumlah langkah. Jadi kalau dibaca, kalau dieksekusi oleh Scratch, move bergerak sejumlah langkah. Jumlah langkah isinya berapa? Dicari settingan terakhirnya. Settingan terakhirnya berada tepat di atasnya yaitu 10. Berarti move 10 step atau move 10. Suaranya hilang, Pak. Oh, halo, Bapak Ibu, Bapak. Suaranya hilang suaranya. Oh, sekarang hilang. Dengar Pak. Jadi jenengan Pak Sukron aman. Suaranya Pak Sukron yang bilang gitu. Dari sini jelas kok Pak. Ya wes. Oh, oh iya, siap Baru, Bapak. baru kedengaran. Sinyale Pak ini Pak Sukron. Amal ibadahnya Pak tambahin Pak. Sudah. Wes. Siap Bapak Sukran, mungkin nanti bisa ini Bapak Sukran di YouTube-nya Sudah, Pak. mungkin Ini insya sudah Allah. mengikuti sampai sini sudah. Siap Bapak. Lanjut, Semangatnya, Pak. lanjut. Oke, mantap. Saya jadi semangat juga ini Bapak Ibu. Mau izin minum dulu ya Bapak Ibu. Sambil ngerokok monggo Pak Arif. Oke, siap Bapak. Tak temenin. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Move jumlah langkah. Berarti isinya 10. Terus kemudian dia akan mengatakan lagi, kucingnya akan mengatakan lagi, yaitu C. Selanjutnya saya akan melangkah 50 langkah lebih besar dari sebelumnya. Kita ke blok loops dari C, ya Bapak Ibu. Mengatakan C. Ini saya coba persingkat. Langkah 50 langkah lebih besar dari sebelum panjang ini ada dipersingkat tapi ternyata besar. Sama aja. Melangkah 50 langkah lebih besar dari sebelumnya. Dan seperti ini selama 2 detik. Setelah 2 detik kita akan set variabel jumlah langkah jadi 50. Set atau change Bapak Ibu. Nanti kita lihat gitu set sama change. Kalau yang ini setelah 50 langkah ini setelah mengatakan melangkah 50 langkah yang kita gunakan bukan set lagi tapi change Bapak Ibu. Change jumlah langkah by. Ini nanti kita akan lihat beda set sama change. Ini kita ubah by 50. Yang atas ini melangkah 50 langkah. Kurang jelas ya, Pak? Melangkah 50 langkah lebih besar dari sebelumnya. Lebih besar dari sebelumnya. Ya, besar dari sebelumnya. Terus kemudian bawahnya change jumlah langkah by 50. Seperti itu. Kita yang menggunakan yang change ya, Pak. Terus kemudian setelah change yaitu move variabel steps sama seperti sebelumnya. Atau move automation
move, terus kemudian jumlah langkah kita masukkan. Jumlah langkah kita masukkan seperti ini ya Bapak Ibu. Move jumlah langkah. Berarti nanti hasilnya yaitu apakah dia 50 atau 60 nanti kita coba lihat. Karena ada perbedaan tadi set case. Kita lanjut. Move variabel. Sudah, langkah saya jadi semakin besar kan? Jadi loop, Bapak Ibu. Langkahnya jadi besar. Angkanya jadi besar. Singkat ya Bapak Ibu. Baru second, terus kemudian guide menyembunyikan variabel head variabel. Ini berada di blok variabel yang paling bawah ini ya Bapak Ibu head variabel. Selesai. Sekarang kita coba lihat hasilnya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama Atasnya nanti dia langkahnya jadi besar, ada tanda tanya itu, Pak. Ribon Bapak, ini saya Yang blok ya, yang itu ada tanda tanyanya di belakang besar. oh nggih, ada tanda tanyanya. Memang ada ya. Iya. Jadi semacam kayak apa gitu. Kalau di skenario itu kan kayak memastikan langkah saya menjadi besar bukan. Oh iya iya. Siap. Kalau Pak siapa itu kan matematika menyenangkan bukan. Bukan ya Bapak. Nah ini kita coba jalankan ya Bapak Ibu. Sebentar Pak, yang paling Bang, bawah apa matang itu? nih. Head Belum ada sematang nih. yang paling bawah ini. Yang paling bawah. Ini head variabel Bapak. Ini yang paling bawah. Head. Variabel. Ya. Head variabel. Oh, head variabel. Jumlah langkah berarti. Ya, jumlah langkah. Terus kemudian kita jalankan ya Bapak Ibu, kita lihat di sini seperti apa. Melangkah 10 langkah. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin kalau jalannya berapa langkah agak kurang bisa ditentukan ya, kita apakah itu 50. Nanti kelihatannya di sini Bapak Ibu jumlah langkah. Saya coba jalankan ini, bagikan bagian ini jumlah langkah yang dilakukan. Awalnya 10, kemudian jadi 60. Kita coba lagi, awalnya 0, kemudian juga jadi 10, kemudian jadi 20. Nah, akhirnya kita mengetahui nih Bapak Ibu, bedanya set sama change Bapak Ibu. Di change itu untuk menambahkan, kalau set itu dia mengganti. Bedanya seperti itu. Bisa di save ini Pak. Ya, bisa di save Bapak, langsung di save ya. Jadi untuk sekali lagi ya bedanya set sama change. Kalau set itu nanti dia mengisi ulang. Kalau change itu berarti dia mengubah dengan cara menambahkan. Jadi change jumlah langkah yang tadinya dengan 10 ditambahkan dengan 50, kemudian nanti dengan 10. Itu seperti itu. Untuk perintah change. Nah, variabel ini fungsinya untuk menghilangkan variabel yang tadi ditampilkan di sini. Terus seperti itu, kalau sudah berhasil, ya Bapak Ibu disimpan objeknya. Ini sama seperti tadi, saya melihat komputer, akan otomatis terdownload di Lanjut perkenalan. perkenalan. Jadi Bapak Ibu. Nah, ini untuk Scratch project-nya tadi yang sudah kita download, yang sudah kita set, jangan lupa kita rename ya Bapak Ibu. Dan tentu kalau kita mau membuka lagi, kita tidak mencari-cari yang mana yang
variabel angka, kita kasih nama variabel angka misalnya. Ini Bapak Ibu apa? Jumlah langkah, jumlah langkah yang tersimpan di komponen ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk ini sudah cukup sekali ya Bapak Ibu 25. Ini kita langsung ke penjelasan tugas ya Bapak Ibu. Untuk materinya yang PDF ini panjenengan bisa download, panjenengan bisa cetak untuk nantinya panjenengan jadikan bahan ajar pada anak-anak. Mungkin bisa dimulai dengan apa ya, ekstra ya Bapak Ibu, kalau sarana laptop atau komputer yang disediakan belum mencukupi sejumlah siswa, mungkin bisa dimulai dari 1-2 anak. Ekstra mungkin ya Bapak Ibu panjenengan printkan ya materi ini, panjenengan download dulu, panjenengan simpan di komputer biar tidak hilang ya. Kemudian panjenengan bagikan ke anak, dibuat belajar bareng dengan anak ya terkait stres ini. Jadi yang kemarin pun juga sama, panjenengan download, panjenengan simpan di komputernya panjenengan yang dari 1 kemarin. Jadi Bapak Ibu yang prakteknya, yang materinya juga panjenengan download, panjenengan boleh cetak, boleh digandakan, boleh dimodifikasi, boleh. Terus kemudian untuk tugasnya, ya Bapak Ibu, untuk tugasnya. Tenang Bapak Ibu, 15 menit lagi untuk N. Ya, siapa malam Jumat ini ampun dalu-dalu gitu. Bapak ya. Apa untuk? Oh, cek, halo. Halo. Oke. Praktek variabel yang nomor 14 nih, Pak. Halo, Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? terdengar, Pak? Terdengar ya? Terdengar jelas. Oke, Oke. alhamdulillah. Oke, untuk prakteknya Bapak nyuwun sewu, kalau kita praktekkan tadi kadesnya agak melewati batas waktu, tapi monggo Bapak Ibu kita kesepakatan mau tambah 1 lagi prakteknya atau penjelasan tugas, monggo Bapak Tambah Ibu. 1. Tambah 1, Pak. Tambah 1, oke boleh. Nanti kan kalau tugasnya kan tinggal sedikit menambahnya. Ini saya coba lihat dulu tugasnya ya Bapak. Siapa tahu nanti tugasnya tidak seperti Langsung tugas kemarin. mawon, Pak. Oke. Disepakati mawon Bapak Ibu, Gus Budi. Saya mengikuti mau ditambah sampai jam 10 gitu. Insya Allah siap. Langsung tugas mawon. Tugas mawon karena sudah malam. Tugas saja Pak, sekalian dikerjakan. Oh iya, langsung tugas ya. Iya Pak, langsung tugas saja. Iya. Oh iya, saya mengikuti Bapak Ibu. Nah, kita ke tugas ya Bapak Ibu. Ternyata tugasnya ini kalau saya lihat secara sekilas tidak sama seperti yang kemarin. Kalau kemarin kita kan harus membuat ulang percobaan-percobaan itu ya Bapak Ibu, kita memilih 6 percobaan. Yang ini kayaknya beda. Kita diberikan studi kasus Bapak Ibu. Jadi tugas yang kedua ini yaitu studi kasusnya, yaitu membuat kalkulator sederhana dan pengecekan bilangan. Ini sudah agak mulai berpikir guys Bapak Ibu. Cuman guys Bapak Ibu, saya kalau boleh memberikan tips dan ini memang tips ya Bapak Ibu. Karena memang kita baru belajar ya Bapak Ibu. Kalian bisa menggunakan asisten Bapak Ibu, sama seperti caranya anak-anak. Panjenengan mungkin ini panjenengan download, panjenengan jadikan PDF, masukkan ke Gemini, kerjakan tugas itu. Nah nanti mungkin insya Allah akan dipadu sama Gemini Ya, sama ChatGPT. sama asistennya ya, Pak. Enggak, laras Bapak sama asistennya. Kalau kita menunggu, ya nyuwun sewu, ya akan lebih baik kalau misalnya kita bisa membuat kodenya sendiri dengan melihat kasusnya. Minimal ya Bapak Ibu, minimal kita memahami kasusnya yang diminta itu seperti apa.
Bagi kasus kalkulator sederhana dan pengecekan bilangan. Adapun untuk susunan kodenya, nah mungkin itu baru kita boleh meminta ke Gemini, ChatGPT. Nah, ini saya jelaskan sebentar. Sekilas Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah program interaktif di Scratch. Interaktif berarti nanti ada inputnya Bapak Ibu. Nanti ada disuruh memasukkan. Program ini akan meminta pengguna memasukkan 2 angka. Oh, jadi kalkulator. Nah, oke. Kalkulator sederhana Bapak Ibu. Tidak kalkulator yang spesifik yang biasanya kita lihat ya Bapak Ibu yang ada banyak angka. Ini hanya 2 angka mawon. Melakukan operasi hitung dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil perhitungan. Melakukan operasi hitung dan memberikan, ini hitungnya tidak disebutkan apakah jumlah ini. Oh, ini disebutkan Bapak. Program harus menjumlahkan kedua angka. Dan batas yang pertama nanti meminta input sprite, boleh kucing, AVERY atau sprite pilihan Anda, pilihan panjenengan. Meminta pengguna untuk memasukkan angka pertama. Sprite kemudian meminta pengguna memasukkan angka kedua. Melakukan perhitungan, program harus menjumlahkan kedua angka yang dimasukkan pengguna. Gunakan variabel untuk menyimpan angka pertama, angka kedua, dan hasil penjumlahan. Jadi sudah banyak variabel ya Bapak Ibu, ada variabel angka pertama, variabel angka kedua, dan variabel penjumlahan atau hasil penjumlahan. Terus kemudian memberikan hasil. Sprite akan mengatakan hasil penjumlahannya, contoh hasil dari 5 tambah 3 adalah 8. Mengecek kondisi ganjil atau genap. Setelah menyebutkan hasil, program harus mengecek apakah angka hasil penjumlahan tersebut merupakan bilangan ganjil atau genap. Nah, ini mengecek kondisi itu menggunakan ini Bapak, modulus tadi yang saya jelaskan di awal, menggunakan blok modulus. Jadi kalau modulusnya sama dengan 1, berarti itu ganjil. Nanti seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa tadi salah satu referensi dan cara kita untuk mencari referensi jawaban ya Bapak Ibu, kita tadi di download ya, mungkin di screenshot, kita masukkan ke AI, ChatGPT, monggo, Gemini, monggo, Grok ya monggo, sesuai dengan menggunakannya yang apa, ngoten nggih. Nah, terus kemudian nanti muncul solusinya, panjang coba pahami setiap baris perintahnya. Ini perintah ini fungsinya apa, dieksekusinya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, keterkaitan materi. Nah, ini keterkaitan materinya. Tugas ini menggabungkan beberapa materi yang telah kita praktekkan. Penggunaan variabel seperti pada misi B, C, dan D. Oh, ini diberikan referensi, Bapak. Biasa ya penggunaan operator aritmatika jumlahan seperti pada misi G. Nah, mungkin panjenengan boleh mencoba misi G dulu Bapak Ibu. Nah, di sini misi G. Nah, untuk mengetahui bagaimana penjumlahan itu dilakukan, seperti apa cara penggunaan penjumlahan. Terus penggunaan operator logika atau kondisi mengecek ganjil atau genap, konsepnya mirip misi J atau L. Kemudian boleh membuka misi yang C atau L, mencoba misi C atau L dulu, okay. Nanti baru akan melihat, oh cara menggunakan operator logika yang lebih dari atau kurang dari atau sama dengan itu seperti ini. Terus kemudian penggunaan blok ask dan answer ini untuk input ya Bapak Ibu dari kategori sensing. Ini kan sesuai dengan misi yang coba yang mana gitu. Nah, mungkin ini nanti tadi kita bisa meminta asistennya kita ya Bapak Ibu, asisten pribadinya kita yaitu tadi ChatGPT, Gemini atau Gemini kalau bahasanya Gemini itu atau Grok dan sebagainya itu boleh Bapak Ibu. Terus kemudian petunjuk pengumpulan tugas format nama file. Mohon simpan proyek Scratch Anda ke .sp3 ini dengan format nama berikut. Asal madrasah, kemudian peserta, kemudian tugas daring. Contoh, MI Darunaja, _Budi, _ tugas daring 2.
Jadi nanti yang diupload hanya berupa file gitu, Bapak Ibu. Pengumpulan unggah upload file .sp3 Anda ke Google Drive yang telah disediakan melalui SID. Sama seperti kemarin gitu, Bapak Ibu. Di link unggah hasil karya. Bapak Ibu terus kemudian mengikuti tugas dari buat sebutkan programnya. Mungkin tadi pagi sempat itu ya ke kesulitan mengupload dan ternyata betul jadi viral. Nanti bisa pastikan saya sebagai editor. Nah, oke, terus kedua untuk selesai di podcast untuk kelompok dua. Berarti nanti kita di kelompok satu, ya, Bapak Ibu. Ini bentuk room satu, kelompok satu. Kemudian, saya juga pastikan bisa mengikuti yang ketemuan itu kita. Ya. Bahkan Bapak Ibu untuk tugasnya diupload satu file mawon, tidak perlu berfolder-folder, ya Bapak Ibu. Dan individu tugasnya, ya Bapak Ibu, jika ada kesulitan boleh ditanyakan Zatri, monggo, atau mungkin di grup, ya monggo, insya Allah nanti akan dibantu sama Bapak fasilitator. Ya, ada saya, ada Pak Zaki, ada Pak Teguh kemarin yang juga mengisi. Ini juga dibantu sama Bapak Muhyiddin yang kemarin sudah mengisi di Rukun 1. Jangan pastikan file diunggah sebelum batas waktu yang ditentukan. Ini tidak ada batas waktu yang harus kapan. Ada harapan, cuman tadi harapannya gitu Bapak Ibu, kalau bisa memang di hari Senin nanti sudah selesai semua. Jadi panjang masih ada waktu Jumat, ada Sabtu sama ada hari Ahad. Untuk tugasnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait tugas atau materinya, boleh monggo. Cukup, Pak. Terima kasih. Cukup, kalau cukup, apa bisa Pak? Oh iya, foto Bapak Ibu kalau itu yang paling penting malah ya foto. Bisa dulu ini. Pak Habib, Oke, mohon untuk yang Bapak berapa Ibu Pak Habib gunamu Pak Habib? bisa open kamera ya Bapak Ibu. Ya, Nah, tak action dulu. bisa Cuk. action dan Suara gue tadi lagi. persiapkan dulu kan. Ayo Pak Habib di screenshot. Monggo. Ya. Potong kamera ya. 1, 2, 3. Oh iya, siap. Lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, ini. Alhamdulillah, nah, sampun Bapak Ibu. Selesai juga dari kedua pada malam hari ini. Sudah lewat 6 menit. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Berkenan untuk belajar materi baru coding bangkit ketegangan artifisial. Semoga apa yang panjenengan usahakan malam hari ini diberikan berkahan, diberikan kebermanfaatan di dunia kita dan rumah, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah napa malih. Poin ditambah sing saya ngoten nggih Bapak Ibu. Amin Allahumma. Amin. Kita tutup malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mari saya hantarkan Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya beserta Bapak Ibu fasilitator mungkin pada saat daring
Ya, banyak sekali kesalahan, mohon dimaafkan ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo bisa live room, kalau itu bisa di Zoom-nya atau mau gabung online, monggo. Pak Didi, Pak Heri, Pak Novian, monggo. Ya, gabung online, monggo. Boleh meninggalkan, boleh gabung bersama, boleh. Ini Pak. Hah? Ini apa? Wah, orang sama. Oh, belum tahu. Cek. Nama. Harus kena anu nih, emisi semester Pak. Apa? Rumah semester. Tak uang tadi. Tak baca tadi. Kuwi apa? Apa tuh? Baca. Ini kalkulator dulu.
Tes, tes, tes. Halo, halo. Tes, tes. Nurul, Mbak Nurul, Mas Nurul. Iki ngenteni apa iki? Entah ini bantuan Pak Sukron. Lan apa lah yo yo. Duh, kop ini malah ngadem. Kira-kira kok iso gawe ta ora iki tugase. Eleh. Temenan ta ora. Pun. Mesti gitu tugasnya kepiye ta yo yo. Kasih rak kira-kira Pak Nurul. Tak mekakat. Lempoh temenan iki. Oh sing wong Bener. iki carane garap. Mijetake. Boyoke umat. Piye jaine anget disiapake. Kalau telo, pogong, iso garap tarak cah. Mentelang-menteleng apa Pak Ketua? Ketoke lah temenanan. Oh, Padahal tak mudeng. iki no ndi iki? No omah ta nduk kebon ta nduk ndi? Nduk musola.
Mumet Pak Zaitun, mbuh kepiye Temenan. nggih. Iya, iso bergabung malah ngene iku. Lah sindik iki aku ngurungi sore Iki kok munggah ngenteni ini. apa ta yo yo. Wis garap tau, Bro. Wis garap karena ngunggah tok. Dapat Sing info iki dari sing iki, Pak. narasumber boleh keluar Zoom katanya. Silakan langsung dikerjakan tugasnya. Loh lah, senengane kok ngono wae lah. Mati lampu Pak Griane. Saudara itu Laptopnya buka, meninggal. saudara itu buka Al-Fatihah ngono lho. Daerah Pak Ketua. Lah, bingung ya. Tinggal turu wae. Kon ngenteni apa kita Pak Nurul? Ngenteni wong-wong den kumpul. Iki mau Garape piye iki Pak Sukron garape? aku lagi mlebu ngene lagi urip meneh kok nggo dolanan. Apa PLN itu kurang ajar. Mati ping 4 bener mutah mati. Ora PLN, bayar Pak, ya. sing kurang ajar, Pak. Setrume sing kurang ajar. Iki niki ngopo ngene iki dak ayo digo digarap, Pak. Saya jago wae. Tasbih iku lho dipelintir tasbih. Saya kira nak tasbih dipelintir saiki. Ayo. Tuh pelintir tadi klik-klik tah apa. Saya disumet rokoke. Lagi mati ngene kok. Saya gas. Gas. Apa? Lek agar wong telu ngene iki piye tah? Liyane nok ndi? Ada nih kok. Wong 207 lho anane wong telu iki piye paham karek ta ora? karek wong 29. Lah sing ketok wong telu. Pak Saifuddin ora sah. Nganu ta Pak Saifuddin? Ngenteni opo iki? Depending. Pak Nurul. Boleki ngopo ta boleki? Ora karuan jelase boleki sehat. Iya iki digarap ta ora iki? Ah, mbah ra ono instruksi ya. Garape sesuk. Pak Sukron garapen jae aku kirimi. Nah, ngene padha kabeh dak lah. Wong ora garap entuk biji ya Pak, santai wae Pak. Belajar kelompok ya. Belajar kelompok lagi garap ora mati lampu ngono kok urung di save ilang kabeh. Pak Saifuddin be Pak Saifuddin nduk ndi ki lokasi. Kayak menteleng pas paneng santai. Kandhani kok nyekeli bathuk Ojo mententeng ngono tah malam medeni wong malam Jumat. nyekeli bathuk wae Pak Saifuddin. Benar. Dibayar negara kok ngene kepiye? Lah iki terus mau Pak Aripe lunga mlayu rendi iki. Pak Ari barang iki Pak Ari pra ono iki. Ngising taring ndi. Aduh. Pak Nurul, buka aja Haji Imron Rabujak iku piye?